Halo kepada semua hamster pencinta keuangan di luar sana. Seringkali kita mendengar tentang investor berbondong-bondong terjun ke pasar real estate. Tapi benarkah itu seuntung yang mereka katakan dan seberapa menantangnya untuk dikelola? Nah, dalam susunan acara hari ini, kita akan menyelami lebih dalam dunia ini dan semoga kita bisa mulai memahami real estate dengan lebih baik. Inilah video pertama tentang topik ini. Mari kita simak. Aku menghasilkan $110.000. Kupikir aku cukup sudah sukses pada usia 33 tahun. Ya, kamu hebat. Ingin melakukannya lebih baik? Ambil sebagian dari $110.000 itu, ambil 25% darinya, beli properti sewaan pertamamu, dan kamu siap untuk bergerak maju. Kemudian dari properti sewaan pertama itu, kamu akan melakukan pembiayaan ulang setahun kemudian, ambil ekuitasnya, dan belilah yang kedua. Ambil 25% lagi dari $110.000 itu. Dan boom, coba tebak, sekarang kamu memiliki 2 properti, dan dari $110.000 itu, kamu akan mendapatkan potongan pajak dari properti sewaan tersebut. Kamu akan tetap memegang lebih banyak dari $110.000 itu. Wow, ini adalah jenis nasihat yang membuatmu ingin membeli properti sewaan. Karena terdengar begitu sederhana, namun sebenarnya sangat sulit. Faktanya, jika kamu akan membeli saham atau membeli real estate, coba tebak. Real estate mengharuskanmu untuk bekerja. Ketika kamu membeli properti real estate pertamamu, kamu berada dalam bisnis. Baik kamu memiliki manajer properti atau tidak. Jadi, jika kamu akan membeli real estate, pahamilah, kamu sedang membeli bisnis dan kamu harus memperlakukannya seperti sebuah bisnis. Bagian pertama menginspirasiku dan bagian kedua membawaku kembali ke realitas. Sudah cukup main-main dengan perasaanku. Namun kami berhasil belajar sesuatu yang penting. Menyewakan properti bukan hanya soal memiliki aset. Ini adalah bisnis yang memerlukan perhatian terus-menerus. Ingatlah itu. Oke, menggunakan real estate untuk bisnis adalah satu hal, tapi membeli rumah sendiri, itu hal yang cukup berbeda kan? Mari kita dengar apa yang dikatakan orang-orang sukses tentang hal ini. Memiliki rumah sendiri dan melunasinya adalah salah satu dari 2 elemen utama data keuangan yang akan menuntunmu menjadi seorang jutawan. Langsung ke intinya saja tanpa embel-embel. Aku sepenuhnya setuju, meskipun aku mungkin masih akan mengambil risiko dan berinvestasi di properti untuk disewakan. Lagi pula, aku hanya perlu menggali terowongan dari satu liang ke liang lainnya. Tidak perlu bangunan atau beton. Hehe, jangan lewatkan episode-episode mendatang kami untuk memperdalam pemahaman keuanganmu dengan setiap tayangan. Sampai jumpa lain kali dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Kalian, para pencari tahu tentang keuangan, pernah merasa baru saja menerima gaji tapi rekeningmu sudah penuh lubang? Maka siapkan buku catatanmu karena hari ini aku telah menyiapkan beberapa video tentang kebiasaan licik yang membuat kita menghabiskan jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Siap, mari kita mulai. Apa saja kebiasaan pengeluaran terburuk yang pernah kamu lihat? Hunian dan mobil selalu. Hunian, orang-orang menghabiskan biaya secara berlebihan karena dalam keyakinan mereka, yaitu perumahan, mereka memiliki cara pandang yang sangat sederhana. Aku harus punya rumah karena harga rumah selalu naik. Jadi karena itu aku harus punya. Sesederhana itu. Mereka tidak peduli soal bunga atau biaya siluman atau apapun. Nomor 2 adalah mobil. Ini agak aneh. Begitu orang punya anak, apa yang pertama kali mereka lakukan? Mereka berpikir, aku perlu membeli SUV dengan 7 kursi karena aku punya bayi. Kesalahan besar saat aku melihat pasangan yang bertengkar tentang hal-hal seperti bisa-bisanya kamu menghabiskan uang sebanyak itu untuk minuman energi di pom bensin. Aku tahu itu bukan soal minuman energi, melainkan mereka terlalu banyak menghabiskan uang untuk rumah dan mobil mereka. Tidak ada yang tersisa dan mereka tidak tahu itu. Mereka tidak paham korelasinya. Jadi mereka bertengkar tentang seberapa sering mereka makan di luar dan uang yang habis untuk hidangan pembuka. Memang benar, korelasi seperti itu tidak selalu mudah disadari pada awalnya. Dalam kasusku, aku punya banyak liang, tapi aku menyewakannya, jadi lebih mirip investasi daripada pengeluaran. Hehe, tetaplah sederhana, teman-teman. Hiduplah dengan nyaman, tapi selalu perhatikan pengeluaran. Barang yang kita miliki seharusnya membuat hidup lebih mudah dan bahagia, bukan sebaliknya. Dan karena kita sedang membahas pengeluaran, kita tidak bisa mengabaikan kartu kredit. Kartu kredit memang tidak diragukan lagi sangat praktis, namun seringkali kita tidak menggunakannya dengan benar. Sebelum mengambil kesimpulan, mari kita cek beberapa data statistik dari para ahli. Apa salahnya memiliki kartu kredit jika kamu membayar saldo setiap bulan? Kebanyakan orang tidak melakukannya. 78% orang tidak melakukannya. Mustahil. Dan mereka semua membahas soal teori disiplin yang sebenarnya tidak mereka punya. Tunggu, 78% orang menumpuk saldo dari bulan ke bulan.
Sama halnya dengan 97% orang yang tidak melunasi hipotek selama 30 tahun. Seperti jika ada hipotek per 15 tahun, itu akan terbayar dalam 15 tahun karena mereka berjanji bahwa mereka akan melakukan itu. Kita akan mengambil hipotek 30 tahun hanya untuk berjaga-jaga jika perlu pelonggaran, tapi kita akan membayarnya setiap 15 tahun. 97% orang tidak secara sistematis membayar lebih awal. Dan itu adalah statistik dari Federal Reserve. Aku tidak mengarang angka-angka itu. Jadi kita meyakini diri kita sendiri dengan disiplin ini yang sebenarnya memang tidak ada. Wow, kupikir cuma aku yang terkadang lupa membayar kartu kredit. Disiplin finansial sangatlah penting, teman-teman. Itu tidak hanya membawa kedamaian hidup, tapi juga memperkaya kita. Apa saja pengeluaran tidak perlu yang kalian ketahui? Tulis di kolom komentar, agar kita semua bisa tumbuh menjadi lebih melek finansial bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa.